Selamat datang, dan terima kasih kepada Bapak atau Ibu sekalian yang telah bergabung. Perkenalkan, nama saya Satomi Ohgata. Saya adalah profesor di Kyushu International University, Jepang, sekaligus Representative Director dari Muslim Friendly Japan. Dalam presentasi ini, saya akan memaparkan bukti-bukti ilmiah, pandangan para ulama, serta praktik internasional terkait penetratif captive bolt stunning dalam penyembelihan halal. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Asalet Sanjak Darolu, yang dengan murah hati telah berbagi berbagai materi dan wawasan ilmiah, sehingga sangat membantu dalam penyusunan presentasi ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan secara singkat alur presentasi ini. Pertama, kita akan meninjau rekaman dari rumah potong hewan, kemudian membahas perspektif hukum Islam, dimulai dari Al-Quran dan konsep maitah. Dilanjutkan dengan beberapa contoh dari fikih klasik, serta salah satu penafsiran kontemporer terhadap Surah Al-Ma'idah ayat 3. Selanjutnya, kita akan membahas pandangan dan praktik keagamaan kontemporer, mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, meninjau bukti-bukti ilmiah yang tersedia, dan akhirnya menutup presentasi ini dengan beberapa catatan penutup. Dengan gambaran tersebut, mari kita mulai. Saat ini, banyak otoritas keagamaan di negara-negara mayoritas Muslim tidak memperbolehkan penggunaan penetrative captive bolt stunning dalam penyembelihan halal. Namun demikian, sejumlah ulama dan otoritas keagamaan kontemporer, baik di negara mayoritas Muslim maupun di negara minoritas Muslim, telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan penetrative captive bolt stunning setelah memastikan bahwa hewan tersebut masih hidup pada saat penyembelihan dilakukan. Di Eropa, peraturan Uni Eropa memberikan pengecualian bagi penyembelihan keagamaan. Oleh karena itu, penyembelihan tanpa pemingsanan, stunning, masih diperbolehkan di beberapa negara dan wilayah. Namun, karena kesejahteraan hewan mendapat perhatian yang sangat besar, stunning telah diwajibkan di banyak negara dan wilayah di Eropa. Akibatnya, praktik penyembelihan tanpa stunning masih terus menjadi topik perdebatan publik yang aktif. Tujuan video ini bukanlah untuk menyatakan bahwa satu pendapat lebih benar atau lebih unggul daripada pendapat lainnya. Sebaliknya, tujuan video ini adalah untuk mendorong peninjauan kembali secara cermat terhadap penetratif captive bolt stunning berdasarkan fikih Islam, bukti-bukti ilmiah, pengetahuan kedokteran hewan, serta kondisi nyata di rumah potong hewan. Sekarang kita akan mulai dengan mengamati rekaman nyata dari rumah potong hewan di Turki. Pengamatan ini akan memberikan konteks yang penting bagi pembahasan-pembahasan selanjutnya. Sebelum membahas perspektif hukum Islam dan bukti-bukti ilmiah, marilah kita terlebih dahulu mengamati rekaman dari rumah potong hewan. Rekaman berikut memperlihatkan berbagai praktik penyembelihan dan prosedur penanganan hewan yang akan dibahas lebih lanjut dalam presentasi ini. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Asalet Sanjak Darolu yang dengan murah hati telah menyediakan seluruh rekaman rumah potong hewan yang ditampilkan pada bagian ini. Pengamatan ini akan memberikan konteks yang penting bagi pembahasan-pembahasan berikutnya. Kita akan memulai dengan mengamati kondisi nyata di rumah potong hewan halal di Turki. Foto-foto dan video berikut memperlihatkan berbagai tahapan penyembelihan halal serta memberikan konteks yang penting bagi pembahasan yang akan disampaikan pada bagian-bagian selanjutnya dalam video ini. Sebelum kita melihat rekaman proses penyembelihan, terlebih dahulu mari kita melihat gambar-gambar ini yang menunjukkan gambaran umum sebuah rumah potong hewan halal di Turki. Gambar-gambar ini diambil dari video edukasi yang diproduksi oleh Eyes on Animals. Di bagian atas terlihat slip box dan area penyembelihan, di mana seekor hewan terlihat tergantung dalam posisi terbalik setelah dikeluarkan dari dalam box.
di bagian bawah terlihat sebagian dari jalur penyembelihan. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa tahapan dalam proses penyembelihan. Slide ini memperlihatkan hewan setelah terjatuh ke lantai beton dan digantung dengan satu kaki belakang. Slide ini memperlihatkan proses penyayatan leher, neck incision. Sebagaimana dijelaskan dalam keterangan asli, pisau yang digunakan relatif pendek sehingga penyayatan pada leher harus dilakukan beberapa kali. Slide ini memperlihatkan pergerakan mata setelah penyayatan leher. Sebagaimana dijelaskan dalam keterangan asli, pergerakan mata yang diamati menunjukkan bahwa hewan tersebut masih sadar setelah penyayatan dilakukan. Keterangan tersebut juga menjelaskan bahwa otak masih menerima aliran darah melalui arteri vertebralis, vertebral arteries. Rekaman berikut memperlihatkan penyembelihan halal yang dilakukan setelah penetrative captive bolt stunning di Turkiye. Seluruh rekaman yang ditampilkan mulai dari bagian ini disediakan dengan murah hati oleh Asalet Sanjak Darolu. Silakan perhatikan urutan prosedurnya, mulai dari penggantungan hewan, penyayatan leher, hingga proses pengeluaran darah, bleeding, setelahnya. Sekarang kita akan menyaksikan serangkaian video yang memperlihatkan penyembelihan halal setelah penetrative captive bolt stunning di Turkiye. Rekaman ini mencakup penyembelihan halal setelah penetrative captive bolt stunning, demonstrasi alat penetrative captive bolt stunner, hasil pemeriksaan jaringan otak, serta pengamatan terhadap aktivitas jantung setelah penetrative stunning. Mari kita mulai dengan video pertama. Contoh pertama memperlihatkan penetrative captive bolt stunning yang dilakukan ketika hewan masih berada dalam posisi berdiri. Yok abi. Tamam. Contoh kedua memperlihatkan prosedur yang berbeda, yaitu hewan dipingsankan ketika sudah berada dalam posisi tergantung miring. Terakhir, marilah kita melihat rekaman yang lebih panjang, sehingga kita dapat mengamati seluruh prosedur dengan lebih rinci. Ağustos'ta gelmişti. Yok, daha öncesinde kullanmış da şimdi değil.
terima kasih ya profesionalnya. Sebelum meninjau bukti-bukti ilmiah, marilah kita terlebih dahulu melihat lebih dekat alat yang digunakan. Demonstrasi berikut disampaikan oleh Bapak Asalet Sanjakdarolu, seorang peneliti sekaligus inspektur kesejahteraan hewan. Dalam demonstrasi ini, beliau menjelaskan struktur dan cara kerja penetrative captive bolt stunner. Subtitle dalam bahasa Indonesia telah ditambahkan agar penjelasannya lebih mudah dipahami oleh para penutur bahasa Indonesia. Bu bayıltma cihazımız hayvanı 2 salise içinde bayıltır ve hiçbir acı duymasını hissetmez. Bu şekilde açıyoruz. Elimizde böyle bir kuru sıkı var. Sadece patlar, mantar gibi kuru sıkı. İçinde çekirdek yok. Bunu ekipmana yerleştiriyoruz. Horozunu çekiyoruz. Şu anda hazır. Şu tetiğe bastığımız zaman patlayacak. Hayvanın kafasına bunu dayıyoruz. Buradan dışarıya sadece bir iğne çıkıyor ve gerisin geri gidiyor. Dışarıda bir şey kalmıyor. Şu şekilde buraya dikkat edin. Tetiğe basacağım. Bismillahi Allahu Ekber. Buradan bir mil dışarı çıktı, içeri gitti. Hepsi bu kadar. Hayvan 2 salise içinde bayıldı. Bunun darbesini hissetmedi bile. Neden? O kadar hızlı oldu ki. Hızından dolayı hayvan bunun acısını hissedecek vakit bulamadı. Hepsi bu. Bu kadar güzel bir teknoloji. Perbandingan berikut memperlihatkan perbedaan struktur utama antara penetrative captive bolt stunner dan non-penetrative captive bolt stunner. Mohon perhatikan luas area kontak serta tingkat kerusakan yang dihasilkan, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh ini. Foto berikut memperlihatkan kondisi jaringan otak setelah penetrative captive bolt stunning. Sebagaimana terlihat pada contoh ini, lubang masuk entry hole relatif kecil dan tidak tampak kerusakan besar pada jaringan otak di sekitarnya. Yang terlihat hanyalah beberapa bercak darah kecil. Terakhir, marilah kita mengamati aktivitas jantung setelah penetrative captive bolt stunning. Rekaman berikut menunjukkan bahwa aktivitas jantung dapat tetap berlanjut setelah penetrative stunning. Pengamatan ini penting dalam pembahasan mengenai tanda-tanda hidup pada saat penyembelihan dilakukan. Setelah mengamati berbagai temuan di rumah potong hewan, sekarang kita beralih ke perspektif hukum Islam. Dalam bab ini, kita akan membahas perspektif hukum Islam. Kita akan memulai dari Al-Quran, kemudian mengkaji makna maitah, serta berbagai penafsiran yang berkembang dalam tradisi fikih klasik.
Marilah kita mulai dengan Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 3 melarang maitah, yang umumnya diterjemahkan sebagai bangkai, carrion. Ayat ini menjadi dasar Al-Quran bagi pembahasan hukum yang akan kita bahas selanjutnya. Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana istilah maitah harus dipahami dan diterapkan? Setelah mengamati kondisi di rumah potong hewan beserta bukti-bukti yang terkait, kini kita beralih pada perspektif hukum Islam. Pembahasan ini menjadi landasan untuk memahami diskusi-diskusi kontemporer mengenai penetrative captive bolt stunning. Sekarang marilah kita membahas makna istilah maitah. Dalam banyak terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris, maitah diterjemahkan sebagai that which dies of itself, atau hewan yang mati secara alami. Namun, para fuqaha klasik seringkali menggunakan definisi hukum yang lebih luas. Alih-alih hanya merujuk pada kematian alami, maitah umumnya dipahami sebagai hewan yang hidupnya berakhir tanpa tadkiyah yang sah, yaitu penyembelihan yang memenuhi ketentuan syariat. Dengan pemahaman ini, kematian alami hanyalah salah satu contoh maitah. Definisi fikih yang lebih luas juga mencakup setiap hewan yang mati tanpa tadkiyah yang sah, apapun penyebab kematiannya. Perbedaan ini penting karena menjadi latar belakang hukum untuk memahami berbagai pendapat para fuqaha yang berkembang dalam tradisi fikih Islam klasik. Setelah membahas makna maitah, sekarang marilah kita melihat gambaran yang lebih luas. Keberagaman pendapat tidak hanya terdapat dalam definisi maitah, tetapi merupakan salah satu ciri utama fikih Islam klasik secara keseluruhan. 4 contoh berikut menggambarkan tradisi ijtihad yang telah lama berkembang tersebut. 2 contoh pertama membahas status hukum membaca basmalah ketika penyembelihan menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi. 2 contoh berikutnya membahas bagaimana mazhab Hanafi dan Hanbali menilai bukti bahwa seekor hewan masih hidup pada saat disembelih. Keempat contoh ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat hukum dipandang sebagai sesuatu yang sah dalam tradisi fikih Islam klasik. Contoh pertama berkaitan dengan pembacaan basmalah pada saat penyembelihan. Menurut mazhab Syafi'i, membaca basmalah merupakan sunnah muakkadah, yaitu amalan yang sangat dianjurkan. Karena itu, apabila basmalah tidak dibaca, daging tersebut tidak menjadi haram. Contoh ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, keabsahan penyembelihan tidak bergantung pada pembacaan basmalah. Sebaliknya, mazhab Hanafi mencapai kesimpulan hukum yang berbeda. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh ulama Turki Ömer Nasuhi Bilmen, apabila basmalah sengaja ditinggalkan, maka daging tersebut menjadi tidak halal. Namun, apabila basmalah tidak dibaca karena lupa, maka hal tersebut dimaafkan. Contoh ini menunjukkan bahwa persoalan hukum yang sama dapat menghasilkan putusan yang berbeda dalam tradisi fikih Islam klasik. Pada contoh ketiga, berkaitan dengan bukti bahwa seekor hewan masih hidup pada saat penyembelihan. Menurut pendapat klasik mazhab Hanafi yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah, apabila telah dipastikan bahwa hewan tersebut masih hidup sebelum disembelih, maka tidak diperlukan bukti tambahan, seperti gerakan tubuh atau keluarnya darah setelah penyembelihan. Namun, apabila terdapat keraguan apakah hewan tersebut masih hidup sebelum disembelih, maka gerakan tubuh atau keluarnya darah dapat diterima sebagai bukti bahwa hewan tersebut memang masih hidup. Pendapat inilah yang kemudian menjadi pendapat resmi, muftabih, dalam mazhab Hanafi. Contoh keempat, memperkenalkan pendapat klasik mazhab Hanbali yang diwakili oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal. Berbeda dengan pendekatan mazhab Hanafi, mazhab Hanbali memandang bahwa mengalirnya darah setelah penyembelihan sudah merupakan bukti yang cukup bahwa hewan tersebut masih hidup pada saat disembelih. Contoh ini menunjukkan bahwa para fuqaha klasik menggunakan kriteria hukum yang berbeda
untuk menetapkan apakah seekor hewan masih hidup pada saat penyembelihan. Bersama dengan contoh-contoh sebelumnya, hal ini menggambarkan keberagaman penalaran hukum yang telah lama menjadi bagian dari tradisi hukum Islam. Izinkan saya merangkum pokok utama dari contoh-contoh tersebut. Sebagaimana telah kita lihat, para ulama fikih klasik tidak selalu mencapai kesimpulan hukum yang sama. Perbedaan pendapat diakui sebagai bagian yang sah dari tradisi hukum Islam. Contoh-contoh yang telah kita bahas menunjukkan bahwa keberagaman tidak hanya terdapat dalam cara penalaran hukum, tetapi juga dalam putusan-putusan praktis mengenai penyembelihan halal. Keberagaman historis ini memberikan konteks fikih yang penting bagi pembahasan kontemporer mengenai penetrative captive bold stunning. Dengan latar belakang tersebut, marilah kita terlebih dahulu melihat salah satu penafsiran kontemporer terhadap Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, sebelum beralih kepada pembahasan yang lebih luas mengenai pandangan keagamaan kontemporer. Sekarang marilah kita melihat salah satu penafsiran kontemporer terhadap Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang dikemukakan oleh As-Salih Sanjak Darolu. Menurut As-Salih, persoalan utamanya bukan sekadar apakah hewan tersebut masih hidup pada saat disembelih, melainkan apa sebenarnya yang dimaksud Al-Quran dengan istilah maitah. Ia berpendapat bahwa Al-Quran membedakan antara hewan yang mati dengan sendirinya dan hewan yang mati akibat campur tangan manusia. Karena hewan yang dibawa ke rumah potong jelas masih hidup, ia memandang penetrative captive bolt stunning sebagai bagian dari proses penyembelihan. Dari sudut pandang tersebut, sekalipun seekor hewan mati selama proses stunning, kematiannya bukanlah kematian yang terjadi dengan sendirinya. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa menyamakan penetrative stunning dengan maitah tidak sejalan dengan dasar pemikiran Al-Quran. Slide berikut menampilkan salah satu tafsir Al-Quran yang digunakan As-Salih untuk mendukung penafsiran tersebut. As-Salih juga memperkuat penafsirannya dengan merujuk pada penjelasan dalam Ma'arif Al-Quran. Dalam tafsir terhadap surah Al-Ma'idah ayat 3, maitah dijelaskan sebagai hewan yang mati karena suatu penyakit atau karena kematian alaminya. Menurut As-Salih, penjelasan ini mendukung pemahaman bahwa kematian alami merupakan ciri utama maitah, sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut. Karena itu, ia berpendapat bahwa hewan yang disembelih setelah penetrative captive bolt stunning tidak seharusnya dikategorikan sebagai maitah, berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 3. Bagi para fuqaha klasik, tanda-tanda kehidupan pada saat penyembelihan sangat penting karena tanda-tanda tersebut menjadi bukti bahwa hewan itu bukan maitah, yaitu kategori yang dilarang oleh Al-Quran. Setelah meninjau baik tradisi fikih klasik maupun salah satu penafsiran kontemporer terhadap surah Al-Ma'idah ayat 3, sekarang kita beralih kepada pandangan dan praktik keagamaan kontemporer. Setelah meninjau berbagai contoh dari fikih Islam klasik, sekarang kita beralih kepada pandangan dan praktik keagamaan kontemporer. Contoh-contoh berikut memperlihatkan bagaimana persoalan ini dipahami oleh para ulama dan praktisi halal di berbagai negara. Contoh-contoh ini tidak mewakili seluruh ulama ataupun seluruh otoritas halal. Sebaliknya, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa para ulama yang dihormati dan komunitas halal yang telah mapan masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai penetrative captive bolt stunning. Keberagaman ini tercermin tidak hanya dalam pendapat para ulama, tetapi juga dalam praktik halal yang telah berkembang di berbagai tempat. Contoh pertama berasal dari Turkiye. Ahmed Polat Hoca Effendi menjelaskan alasan mengapa beliau memandang penyembelihan halal setelah penetrative captive bolt stunning sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Sebagai anggota Ismaila'ah Fiqh Kurulu, Dewan Fikih Islam Ismaila'ah, beliau menjelaskan bahwa penetrative captive bolt stunning diperbolehkan karena hewan tersebut masih hidup setelah proses stunning.
dan kemudian disembelih ketika masih hidup sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hayvanı bayıltarak kesmenin bir sakıncası var mıdır? Hocam günümüzdeki bayılmada hayvanın ölme durumu çok az. Gerçekten de çok az. Çünkü tabii bu hususta farklı uygulamalar var. Bir tam hayvanın şu alın bölgesinden böyle şu kalemin düşünün daha uzun bir şeyi. İçerisinde bir madde var. Bir anda hızlı vurarak hayvan böyle bir saniye bile değil. Bir anda basması neticesinde böyle salise daha doğrusu ifade edebiliriz. Hemen bayılıyor. Ve 4 dakika sonra bu hayvanlar genelde %98 ayılıyor. Dolayısıyla ölme olmadığı için hayvan bu şekilde boğazlansa kurbanın eti helaldir, haram değildir. Kurban olur yani. Situs web tersebut juga melaporkan bahwa banyak ulama Turki dan imam masjid telah meninjau rekaman penyembelihan yang sebenarnya. Menurut laporan tersebut, banyak di antara mereka menyatakan bahwa video tersebut bertentangan dengan informasi yang sebelumnya mereka terima mengenai pengeluaran darah setelah stunning. Selanjutnya, kita beralih kepada pendapat keagamaan yang diberikan oleh para ulama yang berafiliasi dengan Dar al-Ifta dan Al-Azhar di Mesir. Pada bulan Desember 2025, kami melakukan konsultasi jarak jauh dengan para ulama tersebut. Setelah meninjau rekaman video yang memperlihatkan penetrative captive bolt stunning, penyembelihan setelahnya, keberlanjutan aktivitas jantung, serta proses pengeluaran darah, mereka memberikan pendapat keagamaan dalam bahasa Arab. Sebelum mendengarkan tanggapan mereka, marilah kita terlebih dahulu melihat rekaman yang disampaikan kepada mereka untuk ditelaah. Inilah rekaman yang disampaikan kepada para ulama sebagai dasar penilaian keagamaan mereka. Rekaman tersebut disediakan oleh Asalet Sanjak Darolu dan diteruskan melalui Profesor Dr. Hisham R. Ibrahim, Guru Besar Emeritus Universitas Kagoshima. Rekaman ini memperlihatkan penetrative captive bolt stunning, penyembelihan setelahnya, serta keberlanjutan aktivitas jantung. Berdasarkan rekaman tersebut, para ulama diminta memberikan pendapat keagamaan mereka. Berikut adalah rekaman suara asli dalam bahasa Arab. بعتذر لاني ما فهمتش انها خدرها وبعدين ذبحها ذبح طبيعي. اذا كان التخدير لمنع الالام عنها عند الذبح فلا باس في اكلها وتبقى مذبوحه بطريقه اسلاميه. خالص اعتذاري لعدم التدقيق، وحضرتك مشكوره انك نبهتيني انها لم تمت، يعني بهذه الوكزه اللي تخليها موقوذه لم تمت، وإنما تخدرت فوقعت ثم ذبحها وسال الدم وصار نهرا فحلال إن شاء الله. Pendapat keagamaan dari para ulama Darul Ifta Al-Azhar dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, rekaman tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas jantung dan tanda-tanda kehidupan lainnya masih berlanjut setelah penetrative captive bolt stunning. Kedua, para ulama menyatakan bahwa penyembelihan setelahnya dilakukan sesuai dengan tata cara Islam yang benar, disertai proses pengeluaran darah yang memadai. Berdasarkan pengamatan tersebut, mereka menyimpulkan bahwa daging tersebut, insya Allah, adalah halal. Contoh berikut berasal dari Amerika Utara. Berbeda dengan contoh sebelumnya, pendapat keagamaan ini diberikan sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan tertulis. Pertanyaan tersebut menjelaskan kondisi rumah potong hewan di Jepang saat ini dan meminta panduan keagamaan mengenai penyembelihan halal. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah stunning boleh dilakukan sebelum penyembelihan dengan syarat hewan disembelih sesuai ketentuan syariat sebelum mati? Halaman berikut menampilkan pendapat keagamaan tertulis tersebut. Jawaban tertulis tersebut membedakan dua keadaan. Keadaan pertama berkaitan dengan penggunaan peluru, bullet, atau arus listrik yang hanya menyebabkan hewan kehilangan kesadaran untuk sementara. Peluru atau arus listrik yang membuat hewan tidak sadar sehingga rasa sakit saat penyembelihan berkurang. Kemudian setelah beberapa waktu, hewan kembali sadar dan pulih seperti semula.
dinyatakan tidak ada masalah untuk digunakan dengan cara tersebut. Pendapat tertulis tersebut juga membahas situasi kedua. Disebutkan bahwa apabila metode pemingsanan pada akhirnya akan menyebabkan kematian hewan dalam waktu 3 hingga 4 menit, dagingnya tetap dianggap halal, asalkan penyembelihan dilakukan ketika hewan tersebut masih hidup. Namun, metode tersebut dinilai makruh karena dianggap menyerupai penyiksaan terhadap hewan. Perlu dicatat pula bahwa pendapat ini membahas penggunaan peluru dan kejutan listrik secara umum, dan tidak membedakan antara captive bolt stunning penetratif dan non-penetratif. Pendapat keagamaan tertulis lainnya menyatakan, sapi harus disembelih dalam waktu 2 menit setelah alat tembak digunakan. Sapi tersebut masih hidup ketika disembelih. Sertifikat halal hanya boleh diberikan setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi. Contoh terakhir berkaitan dengan penggunaan penetrative captive bolt stunning yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dalam produksi daging halal di Amerika Serikat dan Kanada. Metode ini telah digunakan dalam produksi daging halal di kedua negara tersebut selama bertahun-tahun. Daging halal yang diproduksi dengan praktik ini telah lama dikonsumsi oleh komunitas Muslim di Amerika Serikat maupun Kanada. Pendapat-pendapat keagamaan, tertulis yang telah kita bahas sebelumnya, memberikan konteks keagamaan yang penting untuk memahami praktik yang telah berlangsung lama ini. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa pandangan Islam kontemporer dan praktik halal saat ini lebih beragam daripada yang sering diasumsikan. Sekarang kita beralih pada tantangan yang muncul ketika keberagaman ini bertemu dengan tata kelola halal kontemporer. Seperti yang telah kita lihat pada kasus penyembelihan dengan penetrative captive bolt stunning, keberagaman ini menimbulkan tantangan penting bagi tata kelola halal masa kini. Tantangan-tantangan tersebut muncul dalam bentuk yang berbeda di Turki, Amerika Utara, dan Eropa. Contoh pertama berasal dari Turki. Beberapa rumah potong hewan masih menggunakan penetrative captive bolt stunning berdasarkan pendapat keagamaan yang membolehkan praktik tersebut. Namun, menurut pihak-pihak yang terlibat di lapangan, beberapa rumah potong tersebut dilaporkan pernah menghadapi ancaman penutupan karena penetrative captive bolt stunning tidak diperbolehkan berdasarkan standar halal SMIC yang berlaku saat ini. Situasi yang serupa juga dapat dijumpai di Amerika Utara. Meskipun penetrative captive bolt stunning telah lama digunakan dalam produksi daging halal, lembaga-lembaga sertifikasi halal utama yang mensertifikasi produk untuk diekspor ke negara-negara mayoritas Muslim pada umumnya tidak mengizinkan praktik tersebut berdasarkan standar sertifikasi mereka. Seiring waktu, standar sertifikasi seperti ini juga dapat memengaruhi persepsi konsumen mengenai penyembelihan halal. Hasil penelitian lapangan kami di Eropa menunjukkan bahwa hal ini dapat menimbulkan kebingungan ketika penetratif dan non-penetratif stunning tidak dibedakan. Di Eropa, pertimbangan mengenai kesejahteraan hewan telah memberikan pengaruh yang besar terhadap peraturan penyembelihan dan kebijakan publik. Salah satu contoh penting adalah putusan Court of Justice of the European Union mengenai penggunaan logo EU Organic. Pengadilan memutuskan bahwa daging yang berasal dari hewan yang disembelih tanpa stunning tidak memenuhi syarat untuk menggunakan logo EU Organic karena penyembelihan tanpa stunning tidak memenuhi standar kesejahteraan hewan yang tinggi sebagaimana disyaratkan dalam peraturan organik Uni Eropa. Wawancara lapangan yang kami lakukan di Eropa juga menunjukkan bahwa banyak konsumen Muslim dan sebagian imam masjid tidak membedakan antara penetratif dan non-penetratif stunning. Menurut perwakilan lembaga sertifikasi halal yang kami wawancarai dalam penelitian yang sama, banyak konsumen meyakini bahwa stunning itu sendiri tidak halal, sehingga mereka sering menanyakan
apakah stunning digunakan atau tidak. Jika dilihat secara keseluruhan, contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa tantangan dalam tata kelola halal saat ini jauh melampaui persoalan penafsiran agama semata. Tantangan tersebut juga mencakup standar sertifikasi, perdagangan internasional, kesejahteraan hewan, persepsi konsumen, serta implementasi di lapangan. Hal ini membawa kita pada pertanyaan penting. Mengapa bukti ilmiah menjadi sangat penting? Sekarang kita beralih kepada bukti-bukti ilmiah. Bagian ini membahas 5 topik utama, yaitu jumlah pengeluaran darah, rasa sakit dan kesadaran, hipotesis ilmiah yang pernah dikemukakan sebelumnya, bukti ilmiah yang muncul kemudian, dan scientific opinion EFSA yang diterbitkan pada tahun 2020. Klaim pertama yang sering dikemukakan adalah bahwa stunning mengurangi jumlah darah yang keluar. Namun, bukti ilmiah yang tersedia tidak mendukung klaim tersebut. Berbagai penelitian yang membandingkan sapi yang disembelih dengan dan tanpa stunning tidak menemukan perbedaan yang bermakna dalam jumlah total darah yang keluar. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa efektivitas pengeluaran darah terutama bergantung pada kualitas penyayatan leher, bukan pada apakah hewan telah mengalami stunning atau belum. Klaim kedua yang sering dikemukakan adalah bahwa penyembelihan tanpa stunning tidak menimbulkan rasa sakit. Namun, penelitian kesejahteraan hewan saat ini tidak mendukung klaim tersebut. Berbagai penelitian, termasuk hasil Dialrel Project, menunjukkan bahwa hewan tetap sadar selama suatu periode setelah penyayatan leher dan masih mampu merasakan sakit hingga kehilangan kesadaran. Selain itu, apabila hewan digantung sebelum kehilangan kesadaran, periode tersebut dapat menjadi lebih lama. Pada masa lalu, pernah dikemukakan hipotesis bahwa hewan yang disembelih tanpa stunning segera kehilangan kesadaran akibat kehilangan darah yang sangat cepat, sehingga tidak merasakan sakit. Namun, bukti ilmiah yang diperoleh kemudian tidak mendukung hipotesis tersebut. Karena itu, hipotesis tersebut tidak lagi tercermin dalam literatur internasional mengenai kesejahteraan hewan saat ini. Untuk menelusuri asal-usul klaim tersebut, Bapak Asalet Sanjakdarolu menghubungi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Haran pada tahun 2020. Menurut penjelasan beliau, pihak universitas menyampaikan bahwa tidak pernah dilakukan penelitian eksperimental yang mendukung klaim tersebut. Dalam jawaban tertulisnya, universitas juga menyatakan bahwa profesor yang pernah mengemukakan hipotesis tersebut telah wafat 8 bulan sebelumnya, dan bahwa universitas tidak memiliki informasi lebih lanjut mengenai persoalan tersebut. Dengan izin dari Bapak Asalet Sanjakdarolu, saya ingin membagikan korespondensi tersebut. Klaim lain yang juga sering dikemukakan adalah bahwa penetrative captive bolt stunning selalu menyebabkan kematian secara seketika. Namun, bukti-bukti yang disajikan dalam video ini, termasuk pengamatan lapangan, temuan kedokteran hewan, serta pendapat keagamaan kontemporer, menunjukkan bahwa tanda-tanda kehidupan, termasuk aktivitas jantung yang masih berlanjut, dapat tetap ada setelah penetrative captive bolt stunning, sehingga penyembelihan masih dapat dilakukan ketika hewan tersebut masih hidup. Sebagai bukti terakhir, kita beralih kepada scientific opinion yang diterbitkan oleh European Food Safety Authority, EFSA, pada tahun 2020. EFSA menyimpulkan bahwa penyembelihan tanpa stunning menimbulkan masalah serius terkait kesejahteraan hewan, karena stunning yang efektif sebelum penyayatan merupakan langkah pencegahan utama terhadap rasa sakit, ketakutan, dan penderitaan yang berkaitan dengan penyayatan leher serta proses pengeluaran darah. Menurut EFSA, hewan yang tidak dipingsankan secara efektif kembali sadar setelah stunning
atau disembelih tanpa stunning dapat mengalami konsekuensi terhadap kesejahteraan hewan tersebut. Akhirnya, kita sampai pada bagian penutup. Sepanjang video ini, kita telah meninjau penyembelihan halal dari berbagai sudut pandang, termasuk pengamatan langsung di rumah potong hewan, fikih Islam klasik, pandangan dan praktik keagamaan kontemporer, tantangan dalam tata kelola halal saat ini, serta bukti-bukti ilmiah yang tersedia. Berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa penyembelihan halal tidak dapat dievaluasi secara memadai hanya dari satu sudut pandang. Sebaliknya, persoalan ini perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan fikih Islam, bukti ilmiah, ilmu kedokteran hewan, serta kondisi nyata di rumah potong hewan. Di atas segalanya, larangan Al-Quran terhadap maitah tetap merupakan prinsip yang paling mendasar. Standar halal seharusnya selalu mencerminkan prinsip tersebut. Kami berharap video ini dapat memberikan kontribusi bagi dialog yang lebih mendalam, saling menghormati, dan konstruktif mengenai penyembelihan halal. Terima kasih atas perhatian Anda.